Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kesekian kalinya kita bisa menyibukkan diri kita dalam kebaikan, apalagi kesibukan kita berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita banyak dengar dan di beberapa kesempatan yang lalu juga banyak kita telaah, segala sesuatu apalagi peribadatan yang berkaitan, yang berikatan, yang memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad, maka ibadah atau kegiatan kebaikan tersebut akan menjadi mulia, tinggi dan sempurna. Begitu juga semoga kesibukan kita dalam mengenal, menyibukkan diri kita dalam mengenal, mengetahui, memahami, mempelajari sedikit tentang poin-poin kehidupan Nabi Muhammad SAW. Semoga ini menjadi satu kesibukan yang termulia, tertinggi dan berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tentu ini kenikmatan yang perlu disyukuri oleh setiap sanubari di antara kita. Membahas tentang pelajaran kita, telaah kita, sebagaimana telah kita jelaskan sedikit tentang perjalanan hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi titik poin kehidupan, salah satu titik poin kehidupan yang terberat di mana baginda Rasul harus meninggalkan kota kelahiran beliau, kota yang penuh dengan kenangan, ya kan, penuh dengan keindahan. Bahkan Sayyidah Khadijah pun dimakamkan, dikebumikan juga di kota Mekah. Beliau tinggalkan itu semua bukan karena takut oleh orang-orang Quraisy, bukan karena beliau ibarat kalau kita katakan itu menyerah, enggak, akan tapi ini murni karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan tentang kisah perjalanannya Nabi, sebagaimana kemarin telah kita telah bersama. Beliau berjalan tuh sama Sayyidina Abu Bakar, sama penunjuk jalan yang juga non muslim. Kemudian ada Amir bin Fahira. Disitulah Nabi di tengah perjalanan bertemu dengan Suraqah. Seperti yang kita ceritakan, Suraqah bin Malik adalah salah seorang yang memang kerjaannya gitu loh. Apalagi melihat hadiah yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy, orang yang dapat kepalanya Nabi atau bisa nangkep Nabi, dia dapat 1000 ekor unta. Dia termotivasi dan dia menemukan jejak baginda Rasul dan dia mengikutinya sampai diceritakan beliau terperosok sekali ketika dia mengejar Nabi. Ketika dekat dengan rombongannya Nabi, tiba-tiba kudanya terperosok sekali, berdiri lagi dia, terus mendekati lagi untuk menghinggapi Nabi, terperosok kembali. Sebagian riwayat mengatakan 2 atau 3 kali, sampai yang terperosok yang terakhir kalinya dia menjerit kepada rombongannya Nabi, "Wahai kaum," katanya dia minta tolong, sampai minta tolong dia karena kudanya susah untuk dibangkitkan, susah untuk dikeluarkan dari tempat terperosoknya gitu loh. Suraqah mengatakan, "Saya bukan orang yang kalian takutkan," gitu loh. Kan memang Suraqah berniat untuk membahayakan Nabi, tapi ketika dia terperosok beberapa kali, dia meyakini di dalam sanubarinya ternyata benar, ini manusia dilindungi sama Tuhannya. Maka dia mengatakan, "Saya bukan orang yang kalian takutkan." Maka ditolonglah Suraqah. Kemudian adalah percakapan di antara baginda Rasul dan Suraqah hingga Suraqah ini menginginkan
Nabi meninggalkan kalau Allah kalau sudah mau ngasih hidayah ya, orang yang dulunya musuh bukan jadi orang yang netral, tapi jadi orang yang cinta. Sampai dia bilang sama Nabi, ya Nabi kasihkan sama saya satu ikatan, satu surat gitu loh, yang mengikat antara diriku dan dirimu. Kayak misalnya merchandise ya, bahasa kita kalau sekarang mungkin merchandise, kasihin kenang-kenangan mungkin atau apa gitu. Akhirnya Nabi bilang sama Amir, ini tulis gitu loh, di satu kertas sebuah kalimat, dan di situ Nabi SAW berkata, suatu saat kau akan memakai mahkota daripada Raja Kisra. Jadi nanti di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, kaum muslimin bisa meruntuhkan kerajaan Kisra. Dan Sayyidina Umar membawa banyak daripada kekayaan-kekayaan raja, dan diantaranya mahkota daripada raja tersebut. Kemudian ketika Sayyidina Umar mendapati mahkota tersebut, dia memanggil daripada Suraqah bin Malik seraya mengatakan, terbukti benar bahwasanya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kau bertemu dengan beliau, bahwasanya beliau telah mengatakan kau akan pakai nih mahkota daripada Raja Kisra. Diberikan sama Sayyidina Umar, dipakai sama Suraqah. Subhanallah, Nabi SAW yang musuh, kalau dia berubah jadi pencinta, dia tidak akan tidak sia-sia, tidak akan kecewa, bahkan berbunga-bunga ya kan. Bukan itu aja, kalau kita lihat kejadiannya, ini orang mau bunuh, ini orang mau nangkep, ini orang mau mencelakakan, terus dia celaka. Kalau kita di posisi seperti itu, kita jadi Nabi, wah ya kita pukulin tuh Suraqahnya. Ya ini kan posisi di mana yang menguntungkan, dan kita bisa balas serang di sini. Tapi Nabi rahmatan lil alamin, Nabi tidak balas serang, justru Nabi memberikan kabar gembira kepada Suraqah, dan Nabi memberikan ikatan yang kekal abadi dalam sejarah akan cerita ini antara beliau dan Suraqah. Lanjutlah Nabi dalam perjalanan sampai Nabi di satu keadaan persediaan mulai menipis, air mulai habis. Akhirnya Nabi dan rombongan melihat ada pengembala kambing. Kalau di dalam kitab yang kita kaji, Tarikhul Hawadits, dikatakan namanya sang pengembala tersebut adalah Ummu Ma'bad. Ini dia lagi mengembala kambing di situ. Dia mengembala kambing, kemudian ditanya, ada yang bisa kita minta daripada air susu gitu, katanya rombongannya. Katanya Ummu Ma'bad, silakan saja, ambil aja daripada domba-domba betina ini, ambil aja kalau ada susunya, karena sekarang lagi musim kemarau, jadi domba-domba ini nggak menghasilkan gitu loh. Tapi kalau mau coba ya silakan aja, coba aja. Maka Nabi SAW memilih seekor domba dan mendoakan, maka diperahlah air susu daripada domba tersebut. Yang katanya Ummu Ma'bad, nggak mungkin keluar air susunya. Sudah ini musim kemarau, domba-domba kayak gini. Kemudian ini ada orang perantauan menginginkan air susu kambing, ya saya ucapkan dengan ucapan gampang kan, kayak kita di posisinya Ummu Ma'bad juga demikian. Ya ambil aja kalau ada. Perah aja kalau ada. Fa subhanallah, setelah didoakan oleh Nabi, diperah oleh Sayyidina Abu Bakar, keluar air susu tersebut segelas banyak, diminum oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Abu Bakar yang lihat Nabi minum, dia bilang, ya Rasul, hilang dahagaku. Subhanallah, ini orang muslim kalau punya ikatan batiniah yang begitu kuat, ketika dia melihat seorang bahagia, walaupun dia belum sempat bahagia ya kan, Sayyidina Abu Bakar ini kan belum minum, tapi Nabi minum duluan. Tapi karena Nabi dicintai sama dia, sama Sayyidina Abu Bakar punya hubungan yang begitu kuat sampai dia mengatakan, ya Nabi, dahagaku hilang ketika saya lihat engkau telah minum air susu tersebut. Masya Allah, ikatannya begitu kuat sampai diantara Ummu Ma'bad ini melihat kejadian tersebut penuh dengan ketakjuban, penuh dengan keanehan. Sampai dia pulang bertemu dengan suaminya, dia menceritakan, saya tadi bertemu dengan seseorang laki-laki, mensifatkan ini orang tutur katanya demikian, tingkah lakunya demikian indah, diceritain ini Nabi indah gitu loh. Walaupun Nabi bilang Nabi ini kan maksudnya bukan orang yang kayak yang digambarin sama orang-orang ya, kayak orang low profile gitu loh, sama siapapun bisa kumpul gitu Nabi.
Akhirnya nih Ummu Ma'bad melihat keindahan akhlaknya Nabi yang begitu tinggi, dia nggak kuat nahannya ketika ketemu dengan suaminya. Dia cerita, saya ketemu seorang laki-laki, ucapannya demikian, sifat-sifatnya demikian, dan saya mandang tuh orang laki penuh dengan keberkahan, ya kan, keajaiban itu maksudnya dia penuh dengan keberkahan nih orang. Masya Allah bisa gini, ini kambing gini ceritain semua sama Ummu Ma'bad. Maka sang suami mengatakan, demi Tuhan saya akan bertemu dengan orang tersebut, karena saking tingginya. Maksudnya kalau kita punya ada seseorang yang disebut akan kemuliaannya, keutamaannya, pasti ada motivasi di dalam batin untuk semoga saya bisa ketemu sama itu orang. Ini karena Ummu Ma'bad sifati Nabi Muhammad, akhirnya si yang laki ini termotivasi untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, hingga sampailah rombongannya Nabi Muhammad SAW di daerah Quba, perbatasan kota Madinah. Sedikit lagi Nabi sampai ke kota Madinah. Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan syariah untuk berkewajibannya sholat Jum'ah pertama kali. Situ di daerah Quba. Insyaallah setelah itu insyaallah akan kita ceritakan sedikit keadaan di Quba dan sampainya Nabi di kota Madinah di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemanfaatan kepada kita kemanfaatan yang sempurna, walaupun penuh dengan keterbatasan, walaupun penuh dengan batasan-batasan yang telah kita lalui selama ini, tapi kita punya harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga batasan-batasan yang ini kan bukan harapannya kita, batasan tersebut, tapi memang Allah yang menggariskan demikian, dan kita minta sama Allah walaupun terbatas demikian, tapi Allah memberikan kemanfaatan, keberkahan yang tidak terbatas. InsyaAllah berkat harapannya kita kepada Allah, Allah memberikan kepada kita semua hal yang terbaik untuk kehidupan kita, untuk lebih-lebih kehidupan kita yang abadi kelak di akhirat. InsyaAllah Allah menumbuhkan kemanfaatan dan Allah menumbuhkan benih-benih cinta di dalam sanubari kita terhadap Nabi Muhammad. Karena kalau cinta itu sudah tumbuh, maka seluruh kebaikan akan tumbuh di dalam kehidupan kita. Seluruh kebaikan akan tumbuh dalam amal-amal kita, karena kita cinta kepada manusia yang terbaik, manusia yang terindah, manusia yang tersuci, manusia yang sempurna di semua sisinya, ibadah, kebaikan, semuanya sempurna. Tidaklah kita cinta kepada mereka kecuali Allah akan tumbuhkan kebaikan untuk bisa mengikuti mereka yang kita cintai, untuk bisa mencontoh mereka, untuk bisa termotivasi melakukan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh mereka, wabil khusus Nabi Muhammad SAW. Sekelumit ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Adanallahu wa iyyakum. Kita tutup dengan talqinul dzikir dan doa kunut. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan, la ilaha illallah al-aman min zawali al-iman wa fisnati syaitan, ya qadim al-ihsan kam laka alayna min ihsan ihsanuka al-qadim, ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar, ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina bi rahmatika sharra ma qadayt. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi